Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Jadi, mau sampai kapan? Bara mulai menyadari. Sepertinya Aura masih ada ketakutan akan pernikahan. Itu. Aura jadi bingung sendiri. Ia merasa pembahasan itu terlalu cepat dan tergesa-gesa. Apa kamu masih trauma atas pernikahan pertamamu? Tanamnya Bara. Semua pasti ada hubungannya dengan pernikahan pertama itu. Aura diam. Pernikahan pertamanya apa bisa disebut pernikahan? Pernikahan yang orang tahu hanya bertahan 2 bulan. Padahal saat malam pertama ia sudah dicerai dan menjadi janda. Mengingat itu kembali, membuatnya kesal. Sayang, aku sangat serius padamu. Aku ingin menikahimu. Tegas Bara kembali. Kini ia yakin menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan Aura. Mas pikir dulu. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ucap Aura. Sebenarnya ia senang dengan keinginan pria itu. Tapi, jika tergesa-gesa, takutnya berakhir di tengah jalan. Bara menatap Aura, berusaha untuk memahami dan mengerti. Wanitanya itu pernah menikah, dan pernikahannya gagal. Pasti sekarang lebih selektif lagi dalam mencari pendamping hidup. Baiklah, mungkin aku yang terlalu tergesa-gesa. Kamu masih butuh waktu untuk yakin kepadaku. Bara akan mengalah. Ia tidak mau membuat Aura jadi tidak nyaman, sampai terpaksa dengannya. Keinginannya saat menikah, Aura akan bersedia, rela, ikhlas bahkan tidak terpaksa atau merasa keberatan menikah dengannya. Tangan Bara terulur mengelus kepala Aura, menatapnya dengan penuh cinta. Terima kasih, Mas, ucap Aura. Pria itu benar sangat pengertian. Jangan buat aku lama menunggu. Aura pun mengangguk. Aku ingin bertemu Bara, ucap Mia pada resepsionis. Ia telah sampai di kantor mantannya. Maaf, Mbak, Pak Bara sedang keluar. Kemana dia? Potong Mia ingin tahu. Pria itu pergi kemana? Apa bertemu calon istrinya? Mungkin sedang makan siang di luar. Jawab resepsionis itu. Jam masuk kantor akan segera tiba. Mbak bisa buat Yan. Tidak perlu, aku akan menunggunya saja. Selamia kembali, mengatakan dengan nada sinis. Resepsionis mengangguk tapi mendumel dalam hati. Wanita itu sangat tidak sopan sekali. Mia duduk di bangku yang disediakan, sambil melihat orang yang masuk. Pasti salah satunya ada Bara. Robi, apa itu Robi? Batin Mia saat melihat sosok yang dikenalnya. Ia pun memasang wajah polosnya. Robi, panggil Mia. Ia berjalan cepat menghampiri. Yang dipanggil mempertajam pandangannya. Mia, ucap Robi kaget. Mia berada di perusahaan ini untuk apa? Hai, Robi, lama tidak bertemu. Sapa Mia sambil melambaikan tangannya. Tersenyum manis. Ada apa? Tanya Robi. Ia malas berbasa-basi dengan wanita itu. Bara mana? Tanya Mia. Robi itu asistennya. Pasti tahu di mana keberadaan pria itu. Sebelum menjawab Robi melihat Mia penuh tanda tanya besar. Mia tiba datang ke perusahaan ini. Pikirannya jadi kemana? Mana? Aku membawakan makan siang untuknya. Makanan favoritnya. Ucap Mia sambil menunjukkan bungkusan yang dipegangnya. Bara bilang ingin makan ini. Sambungnya kembali. Robi jadi bingung. Apa Bara kembali lagi pada mantannya? Ingat kembali. Jika beberapa hari ini Bara bersikap aneh. Seperti ada yang dirahasiakan. Bara masih di luar. Ucap Robi.
Ia ingat pria itu keluar sebelum jam makan siang dan sampai sekarang belum tiba. Jika saja Bara memang menemui Mia, tidak mungkin wanita itu sampai datang kemari. Padahal tadi aku sudah bilang padanya, aku saja yang akan datang ke kantor. Pasti dia datang ke apartemenku, ucap Mia dengan santai. Tanpa ada kecanggungan mengatakannya. Robi jadi makin bingung. Apa temannya itu kembali pada mantannya? Tapi tidak mungkin juga. Bara tidak sebodoh itu untuk kembali pada wanita yang telah menyakitinya. Meskipun masih memiliki perasaan. Tapi, apa Bara memang bodoh? Cinta kan bisa membuat orang bodoh. Kini tanda tanya di kepala Robi bertambah besar. Aku harus kembali bekerja, ucap Robi. Ia tidak bisa membiarkan Mia masuk. Mia datang untuk menemui Bara. Biarkan saja wanita itu menemuinya. Iya, aku akan menunggu Bara di sini saja. Mia mengatakannya sambil tersenyum. Ia akan menunggu pria itu sampai datang. Robi pun segera berlalu pergi. Saat akan naik lift, ia melihat atasannya di pintu masuk. Robi tidak jadi naik ke lift. Lebih memilih melihat dari balik tembok. Sangat penasaran. Ada apa dengan hubungan keduanya? Bara berjalan masuk ke lobi setelah mengantar Aura ke kantornya. Wajah pria itu terus tersenyum. Mengingat tadi sebelum pulang, ia meminta jatahnya. Sebuah ciuman manis. Bara, panggil seseorang. Langkah pria itu terhenti saat melihat orang yang memanggilnya. Sang mantan tiba muncul di kantornya. Aku merindukanmu, ucap Mia tanpa canggung. Dan langsung memeluk lengan Bara. Apa yang kamu lakukan? Bara menjauhkan tangan Mia. Ia tidak nyaman seperti itu. Bisa jadi gosip. Walau sedikit kesal ditolak di depan umum. Mia tetap tersenyum. Aku membuatkanmu makan siang. Ini makanan favoritmu, ucapnya dengan nada manja. Menunjukkan bungkusan itu. Pergilah, usir Bara. Aku banyak pekerjaan. Bara malas meladeni wanita itu. Bara, kamu tidak boleh begitu. Aku masak ini spesial hanya Aku tidak butuh. Tegas Bara. Tah mimpi apa dia semalam. Mantannya ini tiba muncul ke permukaan. Bara, rengek Mia dengan wajah memelas. Security, panggil Bara akhirnya. Beberapa security datang. Ada yang bisa dibantu, Pak? Usir wanita ini. Jangan biarkan dia masuk. Perintah Bara. Ia sangat tidak senang. Security akan membawa Mia. Tapi Mia menolak. Bara, kamu tidak boleh seperti ini. Ucap Mia memasang wajah minta dikasihani. Pak, tolong bawa dia pergi. Saya tidak punya urusan dengannya. Ucap Bara lalu melangkah pergi. Bara, panggil Mia kesal. Lepaskan. Ia menghempas tangan security yang memeganginya. Ia tidak bisa digeret begitu saja. Aku hamil. Bara, aku hamil anakmu. Teriak Mia yang mengundang perhatian dan kekagetan orang di kantor itu. Aku datang kemari untuk meminta pertanggungjawabanmu. Langkah kaki Bara terhenti saat mendengar perkataan mantannya itu. Perkataan yang penuh dengan fitnah. Mia datang meminta pertanggungjawabannya. Wanita itu menuduhnya menghamilinya. Selama ini saja mereka tidak pernah bertemu. Bagaimana bisa hamil? Bara membalikkan tubuhnya dan menatap tajam wanita yang penuh air mata. Entahlah, sepertinya Mia sedang berdrama. Lama tidak bertemu. Wanita itu jadi tampak aneh. Apa yang kamu katakan? Jangan bicara sembarangan. Tekan Bara dengan nada tidak senang. Ini bisa jadi gosip yang tidak berdasar di kantor ini. Mia tersenyum samar saat pria itu merespon perkataannya. Ia pun menghempas tangan security yang memeganginya. Lalu berlari ke arah sang mantan. Bara, maafkan aku. Bara, aku terpaksa mengatakan itu. Agar kamu mau mengakui anak ini.
Mia mengatakannya dengan isak tangis. Seolah-olah menganggap dirinya korban dan Bara pelaku utama. Astaga, Bara mengucap dalam hati. Tak ada angin, tak ada hujan. Ia dituduh seperti itu. Hentikan, jangan memfitnahku. Mia, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Jangan bicara tentang omong kosong, tegas Bara. Mia makin lama terus saja mengarang bebas. Bara, tutup mulutmu. Jika kamu terus mengatakan omong kosong, aku akan melaporkanmu atas pencemaran nama baik. Tegas Bara penuh ancaman. Ia bahkan sempat menunjuk wanita itu. Menunjukkan dengan tatapan tajam agar tidak main dengannya. Mendengar dan diperlakukan seperti itu Mia jadi kaget. Bahkan Bara tega melaporkannya. Pria itu sudah banyak berubah. Bara yang dikenalnya dulu itu pria yang bucin sekali padanya. Selalu menghubunginya meski sering diabaikan. Pria itu juga penuh kelembutan dan tidak pernah kasar atau berkata dengan nada tinggi. Juga tipe pria yang mengalah untuk menghindari perdebatan. Bawa dia pergi, pinta Bara dengan mata tajamnya dan security pun bergerak cepat membawa wanita itu. Pak Bara, Robi menghampiri atasannya itu. Bara bisa semarah itu. Pasti Mia berkata dusta. Lagian siapa juga yang tidak marah jika dituduh seperti itu. Jika ada yang membicarakan hal ini lagi, pecat semua orang di kantor ini, ucap Bara penuh ancaman. Ia tidak ada waktu menjelaskan satu persatu kepada karyawannya dan lagian para karyawan itu dibayar untuk bekerja, bukan untuk menggibahinya. Para karyawan pun segera berlalu pergi. Seolah tidak mendengar atau melihat apa yang sudah terjadi. Dan Robi mengangguk patuh. Bara itu orangnya super tegaan. Masih jelas ia mengingat 5 tahun yang lalu. Ketika mendengar ada karyawan yang menggosipinya. Perihal ditinggal menikah oleh sang mantan. Tah dapat dari mana gosip tersebut hingga jadi top news di kantor itu. Bara selalu mendapati karyawan yang menceritakan dirinya. Bukan 1 atau 2 orang saja. Cukup banyaklah. Kesabarannya telah habis. Bara pun memecat semua orang yang bekerja di kantor itu. Ya, Bara tidak peduli siapa yang salah dan menyebarkannya. Menganggap mereka seperti peribahasa saja. Akibat nira setitik rusak susu sebelangga. Jadi dibuang saja semua susunya. Semudah itulah jalan pikirannya. Setelah itu Bara pun membuka lowongan besaran, untuk mengisi posisi kosong itu. Meski sedikit mengalami guncangan, tapi hanya sebentar. Perusahaan kembali berkembang pesat dan masih tetap berjaya sampai sekarang. Bahkan menjadi terbaik di kota itu. Di ruangannya Bara menggembuskan nafas berkali-kali. Rasa kesal dan emosi masih menguasainya. Beraninya Mia muncul dan memfitnah seperti itu. Lihat saja, berani dia datang dan mengatakan omong kosong lagi. Aku benar tidak akan segan melaporkannya. Bara meremas tangannya. Masih sangat geram dengan fitnah dari Mia yang tidak berdasar. Dulu saja saat mereka masih LDR. Ia tidak pernah menyentuh atau merusak wanita itu sama sekali. Bara sangat menjaganya, tapi kini mereka tidak pernah bertemu lagi dan Mia malah meminta pertanggungjawabannya. Bara menghamili Mia, omong kosong apa yang dikatakan wanita itu. Bagaimana menghamili wanita itu tanpa menyentuhnya? Via Bluetooth atau bagaimana? Hufet. Bara mengusap wajahnya dengan kasar. Mia diusir keluar dari perkantoran itu. Sedikit kesal diperlakukan kasar oleh security. Bara kenapa berubah sih sekarang? Dumelnya lalu berjalan ke area parkiran. Mobilnya terparkir di sana. Mia masuk ke dalam mobil dan mendengus melihat bekal makanan yang sengaja dibuat untuk sang mantan. Pasti bentuknya sudah tidak karuan. Padahal tadi ia sudah menghiasnya dengan begitu indah. Kalau dia melaporkanku bagaimana?
Tiba Mia mulai takut akan ancaman pria itu. Sudah lama ia tidak berkomunikasi dengan Bara. Pria itu sudah banyak mengalami perubahan. Bahkan ia tidak tahu dengan jelas bagaimana sikap Bara sekarang. Mia mulai takut. Jika Bara tiba melaporkannya dan membuat dirinya masuk penjara. Bagaimana nasib kedua anaknya nanti? Kedua anaknya itu pasti akan menjadi anak yang malang. Sudah tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah dan jika ia dipenjara, anaknya juga tidak mendapat kasih sayang darinya. Ibunya. Bara. Mia tersenyum saat melihat pria itu di parkiran. Mia segera turun dan mengejar Bara. Ini kesempatannya untuk bicara pada pria itu. Bara. Panggil Mia. Kamu. Bara tidak menyangka Mia masih ada di area kantornya. Padahal sudah diusir. Bara, tolong maafkan aku. Tadi aku tidak bermaksud seperti itu. Bara melihat Mia dengan tatapan aneh. Wanita itu memang aneh. Entah apa yang dibicarakannya. Aku mengatakan jika meminta pertanggungjawabanmu itu. Tadi itu hanya bercanda. Ucap Mia dengan muka merasa bersalah. Hanya bercanda. Ulang Bara. Mendengar itu emosinya kian memanas. Memfitnah dan mempermalukannya seperti itu hanya bercanda saja. Maafkan aku. Ucapan itu tadi keluar begitu saja. Aku cuma ingin bicara sama kamu. Tapi kamu malah mengabaikanku. Ucap Mia dengan nada mengambek. Ia beranggapan apa yang dikatakannya karena tanggapan pria itu. Jika Bara tadi tidak menolak niat baiknya, ia juga tidak akan bersikap seperti itu. Bara membuang nafasnya. Menggeleng melihat wanita itu. Omongan Mia bisa keluar begitu saja. Bara. Aku masih mencintaimu. Ucap Mia kembali. Mengatakan dengan penuh keyakinan. Jangan bicara omong kosong. Bara kesal mendengar itu. Cinta? Cinta apaan? Mia akan memeluk lengannya dan melihat itu Bara cepat menggeser. Tidak mau dipegang wanita itu. Bara, ucap Mia dengan nada manja. Jangan bicara omong kosong. Bara. Aku tahu kamu marah padaku dan aku minta maaf untuk semua itu. Masalah itu sudah lama berlalu dan ayo, kita buka lembaran baru lagi. Mohon Mia dengan menganggukkan kepala. Bara terpelongo mendengar perkataan sang mantan. Mengucapkannya dengan santai dan seolah tanpa beban. Membuatnya jadi tidak bisa berkata. Kata. Bara, kembalilah padaku. Mohon Mia kembali. Mia, jangan bicara omong kosong dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ucap Bara lalu memilih pergi saja. Menanggapi wanita itu membuat moodnya buruk. Bara, kamu cantik. Puji Bara pada layar ponselnya. Wajah Aura memenuhi layar ponsel itu. Bara sedang menelepon sang kekasih tercinta sambil tiduran. Ini hal baru yang dilakukannya. Karena biasanya ia akan langsung tidur saja. Dipuji begitu membuat wajah Aura mendadak merona. Digombali begitu saja ia sudah baper. Tapi mau bagaimana lagi? Hatinya memang mudah baper oleh pria itu. Mas tidak tidur? Sudah malam ini loh. Ucap Aura mengingatkan. Hari sudah makin menjelang malam. Sekarang sudah pukul 11 malam. Tak terasa sudah 3 jam mereka video call. Kamu sudah mengantuk ya? Tanya Bara. Waktu cepat sekali berlalu. Perasaan ia baru saja menelepon Aura. Baru juga 5 menit menelepon. Tapi kok sudah jam 11 malam saja? Ya, sudah. Kita tidur ya. Ucap Bara. Hari ini sudah cukup. Tadi siang mereka sudah bertemu dan makan siang bersama. Bahkan ia sempat meminta jatahnya. Sebuah ciuman manis. Lalu malamnya mereka bervideo call. Sampai 3 jam. Aura menganggukkan kepala. Ia juga sudah mulai mengantuk. Tapi sebelum tidur, cium dulu. Pinta Bara memajukan bibirnya. Apaan sih, Mas? Aura jadi malu sendiri.
Bara sekarang santai sekali mengatakan hal seperti itu. Seolah sudah biasa. Apa pria itu tidak tahu? Ia terus berdebar. Kenapa? Apa kamu masih malu? Tanya Bara dengan nada mengejek. Mas Bara. Rengek Aura kesal. Pria itu malah mengejeknya. Kan menyebalkan jadinya. Apa? Sayang, nggak terasa ya kalau lewat udara. Baiklah. Besok kita lakukan langsung jadi lebih terasa. Goda Bara dengan mengkedipkan sebelah matanya. Senangnya menggoda Aura. Mas Bara. Ih, Aura geram. Bara memang menyebalkan sekali. Selamat malam, Mas. Aura menghembuskan nafas berkali-kali setelah mengakhiri panggilan itu. Bara selalu begitu. Membuatnya berdebar saja. Tadi siang sudah. Mau berapa kali dia dalam sehari? Cibir Aura mengingat bibirnya sudah dijamah pria itu tadi siang. Aura merangkup wajah dengan kedua tangan. Mengingat pembahasan pria itu tentang pernikahan. Dia bilang ingin menikahiku. Gumam Aura. Kata Bara masih terekam jelas dalam memorinya. Bagaimana kehidupan pernikahan itu ya? Aura jadi berandai-andai. Aura memang pernah menikah. Tapi ia sama sekali tidak pernah menjalani kehidupan pernikahan. Bagaimana kehidupan berumah tangga seutuhnya saja ia tidak tahu. Apa seperti saat bangun tidur yang dilihat wajah suaminya. Membangunkan sang suami dengan kecupan manis. Lalu membuatkan sarapan dan mengantar suami berangkat kerja sampai depan pintu. Melambaikan tangan mengiringi mobil melaju pergi. Dadah, Mas. Ucap Aura dalam bayangannya. Astaga, Aura menghembuskan nafas berkali-kali. Ia memang kebanyakan nonton drama. Hanya memikirkan drama seperti itu saja. Hatinya sangat bahagia sekali. Istriku, ucap Bara. Ya, suamiku, jawab Aura. Aura pun berguling. Guling di tempat tidurnya. Bayangan itu terus berlanjut. Membuat hatinya berbunga-bunga. Aku mencintaimu, ucap Bara kembali. Aura mulai heboh sendiri dengan pemikirannya. Dan, bruk, aduh, wanita yang sedang kasmaran itu terjatuh dari tempat tidur. Kepalanya kejedut lantai. Benjol, Aura melihat keningnya yang mulai membengkak di cermin. Lalu segera keluar dari kamar untuk mengkompres benjolannya itu. Pagi itu Bara sarapan bersama keluarganya. Memakan dengan lahap masakan buatan sang mama tercinta. Bara memperhatikan perlakuan mamanya pada sang papa. Begitu sangat perhatian. Meski mama menghidangi sarapan untuknya. Tapi mama menghidang papanya lebih lama dan perlakuannya penuh senyuman tulus. Papa mendapat perlakuan khususlah dari mamanya. Membuat ingin juga. Pikiran Bara mulai membayangkan jika ia nanti sudah menikah. Aura pasti akan melayaninya. Pasti ia dimasakkan makanan favoritnya lalu menghidangkan untuknya di atas meja. Pasti dengan senyuman manis dan wajah merona. Aku ingin segera menikahinya. Bara jadi merasa tidak sabar menunggu sampai Aura siap. Tak sabar menerima semua perlakuan manis istrinya nanti. Dan tak sabar juga mencurahkan Aura dengan cinta dan kasih sayangnya yang tidak terbatas. Menjadikan Aura satu-satunya wanita pemilik hatinya. Jangan tanyakan Bara akan perasaannya. Ia jelas sangat mencintai Aura. Meski hubungan mereka baru sebentar. Tapi cintanya itu nyata. Bara secara sadar jatuh cinta pada Aura. Papa dan Mama merasa aneh melihat putranya sarapan dengan wajah senyum. Piring sudah kosong malah disenyumi putranya itu. Bara, panggil Papa daripada putranya melamun terus. Bara, Mama menepuk pundaknya. Takut putranya kesambet dan mereka juga yang susah. Iya. Pa, Ma, jawab Bara. Lamunan kehidupan pernikahan dengan Aura sirna juga. Kedua orang tuanya membuyarkan hayalan indahnya.
Papa perhatikan Akhir. Akhir ini kamu sering tersenyum. Apa ada hal yang menggembirakan? Tanya Papa. Putranya mulai berubah. Yang didengarnya kini Bara sudah jarang lembur. Tidak seperti dulu yang lembur terus. Bahkan hari libur Bara pun tetap bekerja. Ada beberapa kerjasama yang sudah disepakati. Alasan Bara. Bara belum mau membahas sang kekasih pada kedua orang tuanya. Nanti saat Aura bersedia menikah dengannya, Bara baru mengatakan pada mereka. Dan meminta orang tuanya melamarkan wanita janda itu untuknya. Walau Aura janda, tapi janda menggemaskan. Menggemaskan dengan wajah yang selalu memerah dan membuang muka setelah mereka berciuman. Seolah wanita itu tidak pernah berciuman saja. Aura sudah pernah menikah. Hal seperti berciuman itu wajar saja. Tapi kamu jangan keseringan senyum. Senyum tidak jelas begitulah. Kami kira kamu kesurupan. Ledek Mama. Keseringan melihat putranya begitu. Ada kekhawatiran juga. Mama. Bara mendengus. Mamanya tidak tahu saja apa yang membuatnya bisa tersenyum. Andai Mama tahu, pasti akan senyum juga. Maaf, Pak, Bu, Mas. Ucap pekerja menghampiri mereka. Ada apa, Bik? Tanya Mama. Ada temannya Mas Bara datang. Ucap pekerja itu. Suruh saja masuk. Bik, ucap Bara. Evan dan Robi biasanya kalau datang ke rumahnya main nyelonong saja. Sejak kapan mereka jadi sopan? Temannya Mas Bara yang datang seorang wanita. Wanita, kali ini Mama yang menjawab. Seorang wanita datang ke rumah. Siapa dia? Apa kekasih putranya? Berarti calon menantunya dong? Mama mulai heboh sendiri. Bara tampak bingung. Siapa temannya itu? Ia tidak punya teman wanita. Aura. Bara menggeleng memikirkan satu nama. Tidak mungkin kekasihnya itu yang datang. Bara tidak pernah memberitahu di mana ia tinggal. Bara pun bangkit dan akan menemui orang yang katanya temannya itu. Dan Mama mengikuti dari belakang. Mama sangat penasaran dengan teman wanita putranya. Hai, Bara. Sapa wanita itu sambil melambaikan tangan. Kamu. Bara kaget melihat wanita yang berada di ruang tamu. Sudah duduk manis di sofa dengan senyuman lebarnya. Mama menunjukkan wajah aneh melihat wanita itu. Kok kamu merasa kecewa? Apa kabar Tante Jihan? Lama tidak bertemu. Bara. Mama melihat Bara dengan wajah bertanya. Kenapa mantannya bisa ada datang ke rumah mereka? Apa putranya berbalikkan dengan sang mantan? Mama merasa sesak saat memikirkannya. Sebenarnya ia tidak peduli putranya mau dekat dengan wanita manapun. Tapi tidak dengan Mia. Seperti tidak ada wanita lain saja di dunia ini. Kenapa kamu kemari? Tanya Bara dengan sorot mata tidak senang. Beberapa hari ini Mia muncul terus. Dulu Bara menatap wanita itu penuh cinta. Tapi setelah perselingkuhannya tertanggap mata kepalanya sendiri. Ia merasa jijik pada wanita itu. Sempat mengira Mia setia. Meski jarak mereka jauh terbentang. Tapi, begitulah akhirnya. Mengingatnya lagi pun ia sudah malas. Untuk bertemu kamu, Mia berkata dengan senyumannya. Tidak ada segan atau canggung sedikit pun. Seolah tidak pernah ada masalah yang terjadi di antara mereka. Mereka baik saja. Mama menatap tajam ke arah putranya. Mulai menebak jika putranya memang benar kembali pada wanita yang sudah menyakitinya. Anak siapa si Bara ini? Kok bodoh? Mama mendumel dalam hati. Benar tidak habis pikir. Demi cinta Bara jadi bodoh. Bara menarik nafas dengan kasar. Aku sudah katakan untuk tidak muncul di hadapanku lagi. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Menekankan nada bicaranya. Mia diam dan sedikit tersinggung. Ucapan Bara sudah menyakiti hatinya. Ia lalu melirik calon mertuanya itu. Bersambung dulu ya teman-teman.